Ya walaupun kadang gajinya nggak seberapa, tapi ya kerjaannya ya amburadul gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Pejuang Karyawan. Di video kali ini saya mau sharing tentang job desknya seorang IT support ya. Ini sharing berdasarkan pengalaman saya pribadi dari beberapa perusahaan yang pernah saya hinggapi sampai sekarang ya. Jadi buat teman-teman yang ngelamar jadi IT support itu ya, dengan video ini jadi punya gambaran sedikit ya kerjaannya tuh ngapain aja sebenarnya ya. Jadi selama saya bekerja jadi IT support itu pekerjaannya macam-macam teman-teman ya. Ya kayak apa ya, kayak uang edan istilahnya, mondar mandir apa aja dipegang kayak gitu ya. Jadi pertama itu lebih seringnya itu ke hardware ya, hardware. Jadi kalau saya kerja selama jadi IT support itu ngurusin komputer ya, bongkar pasang komputer ya, terus bongkar pasang masalah jaringan ya, kalian harus tahu juga jaringan. Selain hardware, jaringan, terus software kalian harus tahu dan paham ya. Jadi kalau bisa jangan ya setengah-setengah apa-apa, tapi kalau bisa lebih paham lagi, soalnya nanti urusannya banyak orang itu di kantor ya, bisa dimaki-maki kalau kalian nggak bisa. Jadi biasanya saya itu lebih kerja banyaknya itu di hardware. Biasanya hardwarenya tuh kayak PC-nya mati ya kan, laptopnya ngehang, terus apalagi biasanya monitornya ngeblank mati, wah itu ganti lagi. Biasanya itu yang paling rewel itu lebih ke ciwi-ciwi ya, cewek-cewek, mbak-mbak, ibu-ibu. Mas, minta tolong Pak, minta tolong, ini PC-nya mati, monitornya mati. Yaitu tergantung ya, kalau mbaknya cantik ya mungkin itu bisa sebagai modus ya, tapi kalau ibu-ibu atau nenek-nenek ya kalian biasa aja gitu ya. Tapi kalau saya biasanya sih ya bukan sebagai modus, lebih semangat ya kalau cewek-cewek. Pak, minta tolong, ini PC saya mati. Ya udah, matinya kenapa Mbak? Ini tahu-tahu nggak bisa nyala. Oh ya udah dinyalain aja. Oh bukan begitu Mas. Wah ini mah cepat. Ya wis tak kesana. Akhirnya saya kesana tak cek. Oh ternyata powernya mati Mbak, minta diganti. Ya wis tak ganti dulu ya. Jadi seperti itu kalau hardware. Jadi kalau semua kalian itu belum paham masalah hardware, kalian harus cepat-cepat punya keputusan harus gimana. Soalnya itu harus to the point jawabnya ya. Cuma mau dapat telepon, Pak minta tolong ini PC saya mati, kenapa ya? Nah biasanya kalau saya jawabnya, matinya kenapa? Matinya ini tahu-tahu mati Pak. Oh sebentar, biasanya itu powernya nancep apa enggak? Nancep, oh ya wis beres. Berarti kalau nggak nancep ya udah tak ke situ, tunggu bentar. Kalian seperti itu. Jadi kalian harus responsif jawabnya. Terus apalagi ya, software semua. Pak ini kok hang kenapa ya? Wah ini banyak faktor hangnya kenapa. Yang pertama biasanya RAM-nya. Kalau di perusahaan-perusahaan menengah bawah, kalau yang pernah saya sambangi dan hinggapi itu biasanya lebih ke PC-nya. Jadi ketika ada karyawan yang kerjanya banyak, terutama di Excel, itu kebanyakan banyak banget, sampai sekarang pun masih terjadi ya. Jadi Excelnya itu sering ngeblank ya, nge-freeze, atau tahu-tahu lagi ngetik dia warna putih not responding. Nah itu biasanya RAM-nya sama prosesornya itu jadul, nggak bisa ngangkat. Apalagi udah prosesornya jadul, RAM-nya cuma 2 GB. Saya pernah ngalamin ya, sampai sekarang juga masih ada RAM-nya 2 GB, prosesornya itu jadul, pakai Microsoft Excel-nya yang 2016. Wah ya waalaikumsalam ya kan. Jadi ya nge-freeze terus. Jadi kan tahu sendiri yang namanya Microsoft Excel itu butuh RAM-nya lumayan, minimal ya zaman sekarang ya itu 8 GB. Prosesornya ya minimal i3 yang generasi keempat ke atas lah ya. Kalau yang ke bawah itu pasti ya kemungkinan banyak ngeblanknya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman kalau cuma mau ada komplainan dari karyawan siapapun, apalagi mbak-mbak atau ibu-ibu, pasti lebih cerewet nanti. Pak Mas ini minta tolong, kok Excelnya mati, Excelnya kok not responding, kenapa ya? Nah kalian jangan sampai salah jawab atau asal jawab, soalnya nanti takutnya ada yang tahu kalian
ya malu sendiri kan seperti itu ya. Kalau seumpama kalian ragu-ragu untuk menjawab, lebih baik jawabnya oke, saya segera ke sana, tak cek dulu ya, soalnya problemnya macam-macam dan lain sebagainya. Jawabannya terserah lah ya, sepengetahuan kalian. Itu masalah software. Lebih parah lagi kalau jaringan teman-teman. Kalau semua jaringan kan lebih simpelnya, kalau semua mati, Pak saya nggak connect nih, gimana ya? Cek dulu, itu tanda seru atau gimana ya? Oh ini tanda silang, oh berarti ini kalau nggak wirelessnya LAN-nya mati Mbak, Bu, Pak, Mas, kayak gitu. Tinggal di restart. Kalau masih nggak bisa ya wes tak kesana, intinya seperti itu ya. Kalau jaringan seperti itu biasanya. Kalau tanda seru, kalau semua di perusahaan itu nggak ada settingan mikrotik yang apa namanya ya, pembagian IP-nya itu nggak statik, dinamis, itu jarang problemnya. Tapi kalau statik terus ada orang masuk lagi pakai IP yang sama, biasanya tanda seru itu IP-nya konflik, biasanya seperti itu, double IP. Jadi biasanya salah satu apa dua-duanya itu disconnect kayak gitu ya. Tapi kalau semua di jaringannya itu tanda silang, itu biasanya itu wirelessnya mati atau kabelannya kecabut ya. Biasanya kalau cewek-cewek itu kakinya kan nggak bisa diem, jadi asal apa ya, apa sih bahasanya, cenanangan, nggak cenanangan, bahasa Indonesia itu kakinya tuh nggak bisa diem, geser sana geser sini ya. Apalagi lagi dapet ya kan, wah kelesat kayak gini ya, tahu-tahu nendang kabelan crot, nah akhirnya lepas. Bisa terjadi seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus punya apa namanya, naluri apa insting lah, oh problemnya di sini, oh problemnya di sini. Biasanya kalau semua yang apa fresh graduate baru lulus itu biasanya mikirnya loadingnya lama, biasanya grogi dulu, ih apanya ya. Kalau bisa kalian jangan grogi. Nah kemudian biasanya kalau nggak PC, kalau nggak jaringan, kalau nggak software, printer. Nah ini paling sering tuh printernya ya. Printer itu sering banget, entah itu cartridge-nya habis, tintanya habis, macet, kesangkut, terus nggak connect. Wah ini sering banget. Jadi setiap selama saya ya di kantor itu, setiap lantai itu problemnya printernya itu pasti nggak connect lah, nggak bisa ngeprint lah, terus tintanya habis. Itu sering banget dan tiap hari pasti problem. Jadi teman-teman kalau semua ya istilahnya baru lulus, paling nggak nih printer harus paham dulu nih printernya apa aja yang sering dipakai, terus apa namanya, problemnya di mana. Biasanya kalau printer itu problemnya di sharing ya, sharingnya itu mati, biasanya servernya itu belum nyala atau IP-nya konflik, itu dicek. Kalau semua mau udah jalan, kalau masih macet biasanya di kabelnya atau di jaringannya. Jadi kalian harus cek satu-satu tuh, Pak ini printernya mati gimana ya? Ya sabar dulu, ntar dulu saya kesana. Biasanya saya jawabnya kayak gitu, soalnya saya biasanya lagi di komputer mana, di telepon suruh buru-buru kemana ya, saya jawabnya biasanya plus kayak gitu, ntar dulu Bu sabar Bu ya, kayak gitu. Itu kalau kita udah lama di kantor. Tapi kalau kalian masih baru jawabnya kayak gitu, wow waalaikumsalam ya kan, digebukin sama ibu-ibu ya kan, kayak gitu. Jadi kalian harus punya insting masalah problem softwarenya di mana ya, gimana harusnya yang dilakukan, seperti itu teman-teman. Jadi intinya IT support itu kalian harus bisa banyak hal di bidang komputer, jaringan kek, software kek, terus hardware kek, printer, ya semacam-macam. Jadi ketika nanti ada problem kalian paham nih, oh yang harus dilakukan tuh harus kayak gini dulu, oh paham nih yang error yang ini nih ya. Jadi kalian cepet tanggap. Dulu saya awal-awal itu di IT support itu emang ya awal-awal emang bengong dulu. Pertama emang grogi sama orangnya, apalagi pertama kita kenal ada orang yang kira-kira muka-mukanya tuh jutek, terus sadis, galak. Nah kita udah minder duluan nih, wah jangan sampai komputer orang ini nih bermasalah lah. Itu biasanya gitu, tahu-tahu bermasalah, wah kita langsung grogi. Nah itu biasanya yang terjadi kalau awal-awal. Dulu saya ngalamin seperti itu teman-teman. Jadi nggak bisa langsung, oh problemnya di sini Pak, wah itu bengong dulu, oh nah dulu Pak, terus saya bingung nih, saya bingung. Nah ya wajar seperti itu, tapi lama kelamaan pasti tahu seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ngelamar sebagai IT support, sekilas seperti itulah ya yang selama ini saya lakukan, dan problemnya tuh ya paling itu aja.
Jadi intinya ya di hardware-nya, software-nya, di printer biasanya ya kan, jaringan mati. Jadi kalian harus paham itu dulu. Kecuali kalian di perusahaan IT, fokus di IT, semua mau IT-nya di web developer, programming, ya pasti dia ngoding terus sampai kiamat ya. Ngoding terus, ngoding, pokoknya serana kelare ngoding terus. Kalau kalian fokusnya di jaringan IT tapi di provider jaringan, ya isinya nyeting jaringan terus sampai kiamat ya kan. Apalagi kalau kalian fokusnya di hardware PC atau printer, ya wis kalian kerjanya ya di situ terus, fokusnya di situ. Tapi kalau di IT support kalian nggak bisa fokus satu bidang, apalagi di perusahaan PT-PT yang istilahnya PT-PT gede, istilahnya bukan fokus di IT. Jadi kalian cuman buat apa ya, pelampiasan error lah ya, pelampiasan errornya hardware lah, software lah, jadi seperti macam-macam. Jadi kalian harus paham semuanya ya. Ya walaupun kadang gajinya nggak seberapa, tapi ya kerjaannya ya amburadul gitu kan. Semua kalian nih, kalau saya dulu pertama kali masuk ternyata IT-nya udah pada cabut duluan. Nah saya bingung nih, terutama dulu lebih ke jaringan ya, itu paling ribet jaringan. Kalau semua IT dulu enak, yang sebelumnya keluar itu ngasih dokumentasi itu enak. Cuma seringnya saya itu dulu saya masuk nggak ada dokumentasi dan orang lamanya nggak bisa dihubungi. Wah, waalaikumsalam Pak, ini internetnya mati. Wah, waalaikumsalam nih, apa nih? Tar dulu, stres kabelnya di mana ya kan, jalurnya kemana, modiar ya kan, susah itu nemunya. Apalagi jaringan ditambah apa namanya softwarenya biasanya IT kan punya acuan patokan sendiri-sendiri, problemnya biasanya apa, itu nggak ada dokumentasi. Waalaikumsalam Pak, ini kemarin saya bisa ini diajarinya seperti ini. Nah saya bingung ya kan, seperti ini gimana nih ya kan, nggak ada dokumentasi. Apalagi kalau aplikasi yang sering dipakai ya kan, contohlah aplikasi accounting. IT kan harus tahu tuh, accounting tuh biasanya alurnya, prosedurnya tuh kalau error gimana, itu harus tahu prosedurnya. Nah ini kalau nggak ada dokumentasinya, wah waalaikumsalam teman-teman, ambiar otaknya ya kan. Wah entar dulu Bu, ini bisa seharian. Dulu awal-awal saya itu problemnya di dua. Kalau hardware kan kelihatan lah ya, PC-nya itu RAM-nya error, dicabut ganti beres. Cuman kalau jaringan ya di gedung, jalurnya kemana kalau nggak punya dokumentasi, waduh mumet kepalanya. Apalagi software juga tuh, software yang biasa dipakai nggak ada dokumentasi, kita bingung, nggak pernah pakai, disuruh memperbaiki errornya di mana. Wah harus nge-lag ya, kayak pakai RAM giga, Excel plus Photoshop plus Corel plus Adobe Premiere ya kan, harus nggak jalan otaknya ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman itu sebelum masuk jadi IT support, paling nggak cari referensi nih, biasanya problemnya tuh gimana, terus ngatasinya gimana. Kalau saya ini sekedar sharing pengalaman saya ya, seperti itu problem-problemnya, lebih seringnya seperti itu. Jadi buat teman-teman semoga ada gambaran sekilas tentang IT support, pekerjaannya seperti itu, nyambi-nyambi lah. Kalau semua kalian lebih fokus ke IT IT-nya itu fokus ke teknologi, programmer atau jaringan, itu lebih enak lagi ya kan. Jadi fokus satu bidang itu terus, jadi bisa jadi profesional juga, programmer yang ngoding terus gitu ya, jaringan terus, printer, hardware sama PC ya itu terus. Ya enak sebenarnya kan ya, buat lompatan-lompatan buat pekerjaan yang lain itu menurut saya pribadi itu kurang. Kecuali kalian jadi programmer di mana, masuk lagi ke programmer itu enak. Tapi kalau kalian masuk ke programmer, masuknya ke IT support, itu ya akan ngeblank juga ya. Beda pekerjaan, nanti macam-macam pekerjaan IT support, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sharingnya tentang job desknya IT support, sepengalaman saya selama kerja jadi seperti itu. Semoga teman-teman bisa ada gambaran yang lagi melamar jadi IT support itu pekerjaannya seperti apa ya. Seperti itulah ya yang saya jelaskan dari awal. Oke, semoga bermanfaat. Kalau semua ada pertanyaan atau kritik atau saran atau lain sebagainya, ya kalian tinggalkan komentar di bawah ini ya. Kalau bisa jangan lupa merepotkan diri untuk subscribe, like atau share-nya. Oke,
Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.